Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Alhamdulillah wassalatu ala rasulillahi wa ba'du. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah kita masih berada di bulan Zulhijjah. Selamat Idul Adha kemarin. Mohon maaf lahir dan batin, sehat-sehat ke semua. Eh, karena kita ini adalah kajian Al-Quran ya, Al-Quran ya. Sebenarnya ada banyak ayat itu dalam Al-Quran berbicara tentang profesi baik dalam dalam Al-Quran maupun hadis ya. Saya tadi di sini saja duduk-duduk, saya ingat-ingat kembali apa ayat-ayat dalam Al-Quran tentang profesi itu ya. Yang pertama itu ini tambahan nanti Ibu ya, Ibu Mubasyirah, ada itu anaknya Nabi Syuaib ya. Nabi Syuaib itu yang berprofesi sebagai peternak. Peternak ketika itu juga sempat dia yang ambil air, kasih makan hewannya. Disitulah asal muasal bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, ya. Jadi terkadang begitu. Di tempat kerja tapi baru ketemu jodoh. Nah, itu. Kadang itu ya. Ah, jangan kan di tempat kerja sudah beberapa semester terakhir ini di pasca sarjana UIN ini, baik di S2 maupun di S3, di tempat kuliah baru dapat jodoh. Ya, teman kelas baku ambil atau sama-sama maba, beda semester, beda jurusan, beda prodi, baku ambil. Baik di S2 maupun di S3, ada saya lihat begitu. Ya, ini termasuk ini putri Nabiullah Shu'aib ini alaihissalam ada dalam Al-Quran. Nanti bisa kita tambahkan tentang gender dalam Al-Quran ya. Ada juga tadi betul Ratu Balkis itu rajanya Sabah ya, rajanya Sabah. Eh, bisa kita lihat itu dalam surah An-Naml. Sebagai ibu susuan, ibu susu ya, baik anak kandungnya maupun anak anak orang lain jasanya. Nah, ini ahlinya ini Pak Sirat. Ini nggak tahu kalau berfungsi sebagai ibu susu ini barang atau jasa ini Pak Siras dalam teori ekonomi ini. Seperti Halimah As-Sa'diyah berprofesi sebagai ibu susuannya Nabi Muhammad. Itu barang dan jasa atau dua-duanya itu ibu bagaimana Pak Sirat? Kalau ibu susuan itu. Itu namanya komoditas Tas, dalam ekonomi itu. Oh, komoditas itu. Oh, Komoditi. komoditi ya, barang atau jasa. Jasanya menyusui, tapi ada juga anunya aslinya kan. Ya, oke oke ya. Ada. Khadijah bahkan itu pedagang handal. Kalau tidak salah Khadijah itu adalah wanita terkaya di Mekah. Kalau terkaya di Mekah itu dibandingkan laki-laki kedua mungkin atau ketiga Khadijah. Aisyah itu juga guru, seorang guru. Bahkan perawi, salah ini perawi, bukan perawi, perawi hadis terbanyak yang kedua setelah Abu Hurairah, ya Aisyah. Nah, Aisyah. Sumayyah juga sahabat Rasul itu beliau berprofesi sebagai budak, ya angkat-angkat barang apa dan sebagainya dari kulit hitam ini Sumayyah. Nah, sekaligus wanita yang pertama mati syahid yang terukir namanya di surga. Rufaidah Al-Ansari, kalau tidak salah peristiwa perang Khandaq, sahabat Rasul itu. Ketika saat itu terluka kena panah, disuruh Rasul. Rasul saja mengizinkan. Ini Rufaidah yang diizinkan oleh Rasul. Padahal Rufaidah kan wanita. Ya, dirawat oleh Rufaidah Al-Ansari. Beliau itu perawat sekaligus istilah kita tabib ya, merawat apa dan sebagainya, menjahit lukanya. Ini. Jadi data-data ini menunjukkan bahwa baik dalam Al-Quran maupun hadis eh, mengisyaratkan baik istrinya Rasul, baik dalam petunjuk firman Allah, bahkan sahabat Rasul sendiri bahkan memerintahkan itu Rufaidah untuk
ikut perang Khandak dan dia merawat sahabat-sahabat yang terluka. Rasul itu, perintah Rasul itu. Ya, melihat bakatnya Rufaidah Al-Ansari. Mungkin jarang ini diungkap ya, dan seterusnya. Berarti inilah dunia kerja. Sebentar kita kalau dunia rumah lebih lebih sensitif lagi, lebih banyak lagi kalau dunia rumah. Kita dulu fokus dulu sedikit tadi mubasyirah. Belajar mubasyirah cocok ya, dunia kerja atau dunia ini keluarga, dalam keluarga atau mubasyirah. Kalau tidak salah kerja ya Ibu mubasyirah atau Eh, iya fokus Ustadz, lebih fokus ke situ ya. Oh iya 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 iya. Iya. Oke oke. Dan seterusnya. Nah, adapun etikanya, etikanya itu banyak sekali. Ya, banyak sekali. Kalau kita lihat etika, akhlak, adabnya seorang wanita, tentu yang pertama ya, saya lupa catat di sini. Tentu dia tidak menafikan tugasnya sebagai seorang istri. Nah, yaitu ini yang poin F, menjaga tujuan keluarga berupa sakinah, mawaddah, warahmah itu ya. Jadi tidak berarti dia bekerja, dia lupa istri, lupa anaknya, lupa suaminya dan sebagainya ya. Nah, jadi itu saya memang harus akui ada namanya ras terkuat di dunia itu ternyata wanita. Iya iya iya. Bagaimana itu Ibu Ajas nih? Betul itu katanya. Ras terkuat di dunia itu adalah wanita. Salah atau benar itu Ibu Ajas nih? Atau salah? Ras terkuat. Saya kira suku apa ya? Suku Afrika, suku suku apa ke? Pedalaman, Irian, Papua. Itu ternyata wanita. Oh iya iya. Ras Itu terkuat betul di. itu Pak Ustaz. Kalau Oh, kita kutip juga ceramahnya Ustaz Maula apa Ustaz Dasar Latif. ras terkuat itu. Jangankan orang, setan saja ketika dia dilempar di sumur dalam itu ibu-ibu kan. Setan juga ampun. Setan juga ampun Betul. Setan juga ampun, Di. Ya, iya. Karena perempuan itu bisa mengerjakan langsung 2 pekerjaan sekaligus, 2 atau 3. bukan lagi 2 Bu Darmi, Iya, 2 atau bahkan 3 lebih. lebih. Banyak. Ya, secara umum begitu ya. Ada perempuan yang bisa sambil-sambilan ya. Iya, Iya. sambil memasak, main HP juga, Iya. boleh juga ya. Sambil memasak, Masak, apa juga. Iya, banyak sambil mencuci. Nontonan sinetron, Pak Ustaz. iya, sambil nonton juga, iya kan. Kok mulana sinetron Ji. Nggak tahu, Yang nggak parah tahu. itu Ustaz, kalau weser kiri ki baru belok kanan ki. Itu juga sambilan juga itu. Weser-weser dia itu bahaya itu. Makanya dia harus terkuat. Satu di saingannya itu dulu PT-PT ji. PT-PT jadi ibu-ibu naik motor itu. Wah, saingannya Awat itu. Patris, belok weser kanan baru belok kiri. Tapi memang fakta itu tahu, memang sudah banyak kali saya dapatkan begitu. Dan seterusnya. Itu Ustaz. Itu ya. Salah satu buktinya manusia wanita itu terkuat atau pengaruhnya besar ketika Nabiullah Adam alaihissalam digoda oleh iblis, maka godaan iblis tidak mampang. Itu tidak terpengaruh Adam. Tetapi pas Adam digoda oleh istrinya Siti Hawa untuk memakan buah tersebut, apa yang terjadi? Ya, berhasil, ya kan? Jadi iblis itu menggoda Adam tidak berhasil. Iblis menggoda Hawa wanita berhasil. Jadi kalau iblis menggoda laki-laki, Ustaz, kenapa Ibu maaf. Darmi? Tapi beda sekarang Ustaz, itu kan Nabi Adam itu istrinya sendiri yang goda Ustaz dan tergoda. Kalau sekarang itu orang lain, wanita Istri orang lain. yang goda. Iya. Kalau istrinya yang goda tidak tergoda Ustaz, tapi kalau wanita lain yang goda baru satu kali di pamata langsung tergoda. Apakah godakan kita suami kan Ibu Darmi, apa kita godakan itu baru tidak tergoda. Digoda apa itu baru tidak mau. Harus berubah konsepnya Ustaz. Oh gitu. Jangan Belum lagi selesai. dinaiki, harus dinaiki. Oh belum selesai ini, belum. Itu Nabi Adam. Belum lagi kisah Nabi Yusuf.
Ya, dalam Al-Quran dikatakan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Jadi yang mau pertama itu menggoda Nabi Sulaikha. Wa hamma biha. Nabi Yusuf juga sudah ada nih hasrat sedikit. Ya. Ini bahayanya kalau kaum pria ini, laki-laki pria ini bahaya. Baik rumah tangga ataupun di luar rumah tangganya, kalau perempuan yang mau, biasa laki-laki juga mau tombi juga, iya kan? Bahaya. Nabi Yusuf juga hampir sekiranya dia bukan Rasul, tidak mendapatkan langsung petunjuk cahaya dari Allah, mungkin juga ya apa istilah kita sekarang ini ya, mencetak gol itu, iya kan? Apalagi tadi malam menang lagi Indonesia ini, gol berapa gol lagi, berapa kosong nih, iya kan? David Beckham mencetak gol, iya kan? Ini bahasa halus sekali ini. Ya. Tapi kalau laki-laki mau, belum tentu perempuan perempuan mau. Begitukah Pak Sirot? Kalau istri mau, belum tentu suami juga mau, atau bagaimana? Kalau perempuan mau, kemudian kita harus menggunakan ayat tolong menolong. Jadi kita harus menolong orang yang mau supaya kita berpahala. Ya. Tapi kalau suami yang mau, kalau suami mau, baru istri katanya tidak mau ditolong menolong, bagaimana? Kalau suami yang mau, Ustadz, dia itu tidak boleh menahan, dia harus mau. Begitu. Kalau istri yang mau, Kalau istri yang mau, tidak ada masalah kita. oh iya, tidak ada masalah ya. Jadi masalah kalau laki-laki. Saya kepalanya, Ustadz. Oh, sakit kepalanya ya? Iya. Yang tidak tahu kepala apa yang sakit. Dua-duanya, semuanya. Yang jadi masalah bagaimana cara tahu bilang perempuan malah mau. Iya. Harus ditahu itu ada berarti tanda-tandanya itu. Berarti ya. tidak bekas seorang suami. Iya, bagaimana coletan-coletannya Pak Sirat? Iya, lihat juga tanggal-tanggalnya juga Pak Siraj. Jadi memang ini Pak Ustaz perlu didiskusikan ini antara suami istri, ini bahaya kalau ini apa namanya dilihat-lihat begini Pak Ustaz ya. Kalau tidak ada diskusi antara suami istri ini bisa-bisa yang terjadi yang tidak diharapkan. Iya, betul. Bahkan ada seorang jamaah saya di masjid di luar sana, di luar daerah, jauh-jauh langsung telepon chat saya. Itu begitu. Bagaimana itu Ustaz? Saya kapan mau menikah lagi nih kalau begini? Selalu kak ditolak sama istriku. Bagaimana itu? Malam Jumat ditolak, malam-malam yang lain ditolak. Bagaimana itu? Istri bedeng baru ditolak ki. Masa kita cari selimut tetangga? Iya kan? Iya mana mungkin? Iya kan? Selimut tetangga, selimut sendiri saya ditolak ki. Oh begitu. Bagaimana? Ya dan makanya jadi begitu. Jadi kalau perempuan itu katanya setiap saat itu online. Kalau laki-laki tidak setiap saat itu online itu pasti Raj. Ya. Iya, betul itu Ustaz. Iya, perempuan itu online terus. Kalau online-nya itu laki-laki, wah, memang harus ditangkap itu. Tapi kalau sinyalnya itu, iya kan? Tapi pas sudah offline sudah. Sudah. Nah, itu tapi ya. Kalau perempuan tidak ada masalah Ustaz. Online terus kecuali haid dan seterusnya itu. Ya, jadi harus tahu lah. Kita kembali lagi. Bagaimana kalau dunia kerja? Tentunya secara umum kita harus menjaga sopan santun, berakhlak mulia, menjaga kehormatan, surah An-Nisa ayat 25, sesuai dengan profesional kita masing-masing, sesuai dengan kodrat kita. Karena ada juga memang pekerjaan itu tidak mau kalau laki-laki, tidak mau perempuan. Seperti rumah saya di Barukang itu di Makassar, dikelilingi oleh penjual bawang merah. Tidak ada saya lihat yang kupas-kupas bawang itu laki-laki. Iya. Ya, di sampingnya ada laki-laki tetapi tugasnya itu mengangkat dan memikul karung besar bawang itu jenazahnya. Ya. Sekiranya kalau ditukar kupas-kupas bawang itu laki-laki, angkat karung besar bawang itu perempuan, bagaimana? Ya kan? Sebenarnya ditahu itu sebenarnya. Yang mana tugasnya laki-laki atau profesi laki-laki khusus, perempuan ada juga dua-duanya, ya boleh-boleh saja ya. Dan seterusnya. Jadi sesuai dengan kodrat masing-masing.
Kemudian tentunya ini tadi menjaga tujuan supaya tidak ada fitnah keluarga, ya, menjaga musyawarah antara suami dan istri, tetap juga harus musyawarah orang itu tadi yang terangkat ke ini. Kalau misalkan ditolak SKTA, anak tak juga ada masa depannya. Tuh, tentunya musyawarah juga, jadi belajar Al-Quran hadis betul. Tidak boleh juga kaku sekali, tidak boleh juga terlalu bebas sekali, ya. Jadi kaedahnya itu dalam belajar tafsir, ingat perkataan Ali bin Abi Thalib ketika melihat seorang sahabat menjelaskan Al-Quran dengan seenaknya, kasih ketawa-ketawa dan istilahnya kita apa ya, tidak sesuai dengan tuntunan yang semestinya atau ilmunya, langsung Ali datang di sebuah masjid. Apa tadi yang Anda lakukan ini? Ketawa-ketawa apa? Al-Quran kami cerita, wahai Ali, wahai Amirul Mukminin. Siapa pematerinya? Ini, ditunjuk nih. Apa kata Ali? Atadarruna al-makkiyah wal madaniyah, atadarruna al-asbab wan nuzul. Wahai pemateri, ya kalau kita pemateri narsum. Kita tahu itu apa dimaksud makkiyah, madaniyah, asbabun nuzul, munasabah atau apa dan sebagainya. Apa kata narsumnya ketika itu? Seorang sahabat, saya tidak tahu itu Ali. Saya juga baru dengar apa itu yang Anda katakan itu. Kalau begitu Anda tidak tahu ilmu Al-Quran, tetapi Anda cocok-cocok logis saja. Maka apa kata Ali? Hammalun dhi wujuhin. Hammalun atau dhi wujuhin. Dikatakan Al-Quran itu bisa dibawa berbagai perspektif atau pandangan. Ya, orang Muhammadiyah pakai Al-Quran dengan Muhammadiyahnya. Orang NU dengan NU-nya. Apalagi orang Wahabi dengan Wahabinya. Itu sesuai dengan orang Syiah dengan Syiahnya. Jadi Al-Quran itu bisa dilihat dengan berbagai pandangan yang ada. Ya, contoh ini akhir tahun nanti juga ini akan dunia politik, ya, dunia politik. Waktu Indonesia baru masih 3 partai itu hari, ya masih 3 partai warna merah, kuning dan hijau. Mereka itu saling beradu argumentasi ayat, ya, saling istilahnya kita black campaign, tapi dengan berbasis ayat, ya. Ada oknum dari partai hijau, ada oknum yang berpakai hijau. Yang dulu, saya kira sudah jelaskan ini belum ya? Bagaimana Al-Quran itu disalah kaprahkan itu? Sudah ya, mungkin ya, belum ya? Belum, Ustaz. Belum, Kita tahu ya, kita tahu apa itu partai hijau ya. Belum, Ustaz. Partai kuning, ya partai kuning kita sudah tahu, iya, oke. Partai merah kita tahu, yang karena partai hijau adalah mewakili oknum pesantren ketika itu, Islam ketika itu, ada oknum dari partai tersebut, tapi tidak semua. Ini data membuktikan, data sejarah, ada ketika itu serangan dalam bentuk ayat yang mengatakan, ya, jangan pilih itu partai warna kuning. Warna kuning itu kan simbolnya pohon. Ingat firman Allah, wala taqraba hadhihi syajarah. Kisahnya Nabi Adam. Janganlah kau dekati pohon ini. Ini nih pohon ini, jangan dekati. Makanya jangan coblos ini. Lambang pohon ini. Ini ya, kan ini anunya pemerintah ini. Ya, la taqraba. Jadi ini kan berbicara tentang bagaimana kisah Nabi Adam dengan Hawa tadi itu tentang sebuah pohon yang kita ceritakan beberapa menit yang lalu. Dipakai ini ayat, jangan dekati. Wala taqraba, surah Al-Baqarah diambil. Dibalas lagi. Oknum lagi dari partai dari pohon ini membalas lagi kepada partai yang warna hijau. Warna hijau ini kan simbolnya Ka'bah. Ya kan? Apakah dia balasnya? Juga surah Al-Baqarah, tapi juz kedua. Awalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Palingkanlah wajahmu kepada Ka'bah. Ya kan? Masjidil Haram. Jadi kita hanya melihat saja Ka'bah, tetapi jangan itu tusuk dan merusak gambarnya Ka'bah. Itu penistaan agama. Jadi ketika nanti dibidik suara, jangan itu rusak gambarnya Ka'bah. Ya kan, dosa itu penistaan agama. Makanya coblos saja ini yang gambar yang lain. Wah, bagus serang-serang lagi. Partai warna merah karena dia lambangnya binatang, ya kan? Dapat lagi ayat surah Al-Baqarah. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kita untuk menyembelih, memotong baqarah, sapi. Ini kan kerbau ini satu rumpun dengan sapi ini, dibunuh itu, diganyang itu. Apalagi katanya dulu partai warna merah itu adalah simbol dari non-muslim.
Ya kan? Diganjangin, dibunuh ini, jangan itu ambil itu. Jadi 3 ayat yang digunakan dalam surah Al-Baqarah, baik juz 1 maupun juz 2, itu sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, Al-Quran dibawa seenaknya, sesuai dengan partainya, sesuai dengan kecamatannya, dan seterusnya dan seterusnya. Yang kita lakukan itu adalah harusnya menjaga nilai-nilai Al-Quran, disesuaikan dengan kodraknya, isinya, dan seterusnya, supaya kita saling menjaga antara satu dengan yang lainnya. Itu beberapa ayat yang kami sampaikan di dalam Al-Quran yang penting, ya, penting yang harus kita pahami. Ya. Selanjutnya ada dalam Al-Quran itu kata unsa, dan ada dalam Al-Quran itu kata nisa, ya, nisa. Apa maksudnya? Kita ke slide berikutnya, ya. Unsa itu, ya, sebagai lawan daripada zakar, itu betul kata pemakalah tadi, betul, seks dari aspek kelamin. Sementara dalam Al-Quran nisa atau rijal itu dari aspek gender atau sifat. Di dalam Al-Quran 2 ayat ini ada. Contoh, ketika mengatasnamakan jenis kelamin, ya, lidzakari mislu hazzil unsayain. Bagi anak laki-laki yang berjenis kelamin laki-laki, jatah warisannya 2. Bagi anak putri, jatah warisannya 1. Itu. Jadi ketika membagi warisan itu, mewaris faraid itu, jenis kelamin, status dan sebagainya, hubungan darah itu mempengaruhi nanti hitung-hitungan warisan, ya, hitung-hitungan warisan. Siapa tahu nanti Pak Siraj tertarik untuk mengkaji bagaimana aspek ekonomi dari mewaris, itu boleh itu, dan seterusnya. Sementara dalam Al-Quran, kalau tidak berbicara tentang jenis kelamin, tetapi fungsi dari kelamin laki-laki itu apa? Fungsi dari yang berjenis kelamin perempuan itu apa? Maka unsa itu di-upgrade itu menjadi an-nisa. Zakar di-upgrade menjadi ar-rijal. Jadi ar-rijal bukan sekedar jenis kelamin, tetapi sifat kelaki-lakian. An-nisa bukan sekedar jenisnya perempuan, tetapi sifat kewanitaannya apa. Di situ Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i. Ya kan? Lelaki itu bisa menjadi pemimpin, pelindung, pengayom, apa ya? Susah lah. Saya kalau bahasa-bahasa begini pusing, pengayoman. Pengayom. Iya, mengayomi ya. Wanita. Jadi kalau begini, Al-Quran tidak mengatakan az-zakar di sini, ya. Tidak mengatakan az-zakar itu az-zakar yang mengayomi al-unsa. Ya kan? Karena terkadang di sebuah rumah, misalkan semua ada bersaudara, ini laki-laki, ada perempuan, tidak selamanya saudara laki-laki yang menjadi mengayomi, melindungi. Ya kan? Tidak selamanya. Tidak selamanya juga kakak yang mengayomi. Terkadang biasa ada yang namanya, kalau orang Bugis Makassar itu dentoana, dia tompa yang kecil atau bungsu dentoai. Artinya tua itu adalah usia, tapi dewasa adalah pilihan. Ya kan? Beda kan? Tua dengan dewasa. Kakak memang dia tua, tapi mungkin dia tidak dewasa. Yang anak kedua mungkin dia adik atau di tengah-tengah. Ya, ada juga adiknya, ada juga kakaknya, tetapi mungkin dia yang dewasa. Jadi begitu. Jadi ar-rijal adalah kedewasaan berpikir bagi seorang pemimpin. An-nisa adalah itu kedewasaan berpikir sebagai seorang makmum, itu. Jadi ar-rijal, jadi siapa yang lebih dewasa, lebih memiliki ilmu, ya, ada pengalamannya dan sebagainya, kata Al-Quran dia bisa memimpin. Makanya Indonesia kan pernah dipimpin oleh seorang wanita, ya kan?
Cuma betul ada di luar sana yang ekstrim sekali, radikal sekali, fanatik sekali, sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit neraka, betul. Oke, makanya orang tersebut tidak sesuai dengan visi misi agama Kemenak itu sejak 2017. Menteri Agama Pak Lukman itu ya moderasi beragama. Ya, sampai sekarang itu kita mengusul bagaimana kita saling moderat di tengah-tengah, jangan juga terlalu radikal, fanatik apa dan sebagainya. Kita tengah-tengah ya. Ini coba makanya boleh ya. Jadi kalau kita di sini kepala sekolah, perempuan kepala sekolahnya tidak apa-apa. Perempuan ibu rektor kita ada juga perempuan, Ibu Rasdiana almarhum, perempuan tidak apa-apa. Ibu dekan perempuan tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Di kedokteran kan perempuan dekannya. Di mana lagi perempuan dekannya sekarang? Ya, itu saja ya. Kalau sekarang Ibu Pak Siraj lagi ya kedokteran saja ya. Satu Ji, Kaprodi, sekretaris pro. Apa lagi Ibu Asni? satu Ji. Kesehatan saja kalau dekan. Saat kesehatan ya kan? Iya. Wakil-wakil dekannya bisa dibagi. Ada laki-laki, ada perempuan dan sebagainya. Itu tidak mesti, ya. Dilihat saja betul kok profesionalisme, dilihat lagi bagaimana kemampuan, kredibilitas dan sebagainya. Makanya Al-Qur'an menggarisbawahi ya, yang mana kata unsa yaitu jenis, kita berbicara jenis, yang mana kata nisa berfungsi sebagai fungsi dari kehidupan kita sehari-hari, yaitu bagaimana cara memimpin, cara apa dan sebagainya. Tetapi mungkin ini bisa di ibu-ibu ada, kalau di dunia kerja kami, saya tidak melihat ya, misalkan di UI ini nih Ibu Haji, tidak ada gitu beda-beda dosen perempuan gajinya berapa, serdosnya berapa, tidak ada juga. Mungkin di dunia luar mungkin ya, kalaupun ada mungkin segelintir ya atau oknum ya membeda-bedakan ya. Kalau dosen atau guru tidak ada juga kan, tidak berbasis begitu ya. Kalau di UIN terukur Ustaz, tidak ada yang Terukur beda. ya. Ibu KTU-nya perempuan atau ibu KTU-nya laki-laki tidak ada beda gajinya ya. Tidak ada kita tidak ada terukur semua dan terjadi berbasis kinerja dan seterusnya. Tetapi ada pernah saya dengar bicara non formal. Kalau ada sebuah kampus atau lembaga atau apa katanya BD, ini kan BD ya, kila wakalah kata orang Arab, kila wakalah perkataan-perkataan. Bisa ada benarnya, bisa juga benar sebagian, bisa juga salah sebagian ya. Katanya kalau wanita yang pimpin itu katanya itu biasa terlalu keras atau terlalu kaku. Apa istilahnya bahasa Jermannya itu Ibu Bapak-bapak? Kak Doroki apa sih? Baper sensitif sensitif. Nah, bagaimana itu ibu-ibu sebelum kita melangkah ini ya. Jadi Al-Quran sudah membuka lebar. Silakan mau memimpin perempuan atau laki-laki yang memimpin silakan, tetapi menurut survei kecil-kecilan orang Sulawesi Selatan lah yang saya wawancarai ya, saya belum ke Jawa, belum ke Sumatera, katanya kalau perempuan itu pimpinan kantor tak atau apa tak Kak Doroki sensitif tidak bisa musyawarah orang, mau aja harus jadi, belum lagi katanya kalau haid atau anak-anak apa kita kena anak buahnya, bagaimana itu enggak tahu sesuai atau tidak ini. Kami di Pasca itu Pak Direkturnya dan Wakil Direkturnya kan laki-laki semua aja, jadi enggak tahu kalau ibu-ibu atau bapak-bapak mungkin ada di sana kaprodinya Ustaz. Ya, kaprodinya ada. Di Pasca itu cuma 3 atau 4 perempuan ya. Tapi benar atau tidak itu Ibu Hesti atau Ibu Darmi? Silakan Ibu Darmi. Mungkin ada benarnya itu Ustaz. Oh ya, ada benarnya ya. Apa benarnya itu? Apa salahnya? Sensitif memang perempuan dalam memimpin Ustaz. Iya. Karena itu tadi Ustaz kan banyak perempuan itu ya, terkadang yang tadi seperti dikatakan Ustaz, biasanya kalau kita mau hormonnya lagi naik itu biasa sensi. Kemudian yang dipikir itu kan banyak Ustaz, belum lagi di rumah, belum anak, belum suami.
Iya kan? Jadi terkadang kalau ada masalah di kantor, nah itu barangkali kekurangannya Ustaz karena tidak bisa langsung memilah antara eh, apa untuk di rumah dan di kantor. Jadi terkadang masalah-masalah di rumah dibawa ke kantor. Nah, ya jadi pegawainya lah ya jadi sasaran. Itu, iya, iya kan. Apalagi kalau mulutnya tidak dijaga katanya, mulutnya tidak dijaga, iya kan. Kalau mulutnya, ya, kalau laki-laki seperti ini, saya suara-suara bahas, marah-marah, mungkin agak anu ji kan. Tapi kalau perempuan, apalagi sama calik-calik mi, itu seperti mi pakai toa itu, ya, ya kan. Dan seterusnya dan seterusnya. Makanya kita kan pernah dulu, anu, mungkin mungkin begitu ya. Karena mungkin perempuan itu pakai perasaan, kalau laki-laki katanya pakai akal. Makanya nanti kalau kita disolati nanti ketika kita berpulang kembali kepada Allah, sholat jenazah itu laki-laki disolati dekat kepalanya, akalnya. Surga dan neraka itu ada di akalnya. Kalau perempuan di bagian dadanya, perasaannya atau kolbunya. Maka surga dan nerakanya itu wanita ya di perasaannya. Kalau dia bisa mengendalikan perasaannya, maka itu surganya. Kalau tidak, itu juga bisa ternyata bumerang yang bisa membalik kepada dia menjadi nerakanya ya. Nauzubillah min zalik. Mungkin ya kalau begitu ada benarnya. Nah, kalau begitu pemimpin perempuan yang baik, wah harus memang stabil ya, harus stabil. Ustaz, izin Oh, Ustaz. Ibu Asni silakan. Kalau seperti yang dikatakan Ibu Narmi itu mungkin di satu persepsi atau di kondisi Ya. Ustaz, ada seperti itu memang karena kodrat wanita itu yang dominan adalah perasaan. Tapi di sisi lain ada juga seperti yang saya alami, kami tidak seperti itu. Saya dua-dua ASN. Jadi di mana di rumah tangga itu rumah tangga, kantor-kantor. Jadi saya tidak mencampur adukan antara kantor dengan rumah. Itu yang saya harus pegang dengan suami saya, bahwa Bapak yang di rumah, di kantor, di kantor. Jadi apa masalah yang terjadi di kantor, itu kita tidak konsultasikan ke suami. Artinya kita selesaikan di kantor. Jadi masalah suami di kantor, silahkan di kantor diselesaikan. Saya di kantor, saya selesaikan. Kemudian di rumah kita membahas masalah di rumah. Jadi aman. Terus dengan sistem kepemimpinan di staf, mulai kami direktorat, dakwah, dan sampai ke Usuluddin, insya Allah pola-pola atau teknik-teknik yang kami lakukan, semoga itu berjalan dengan lancar seperti apa yang saya lakukan metodenya dengan sistem pendekatan ke staf, kemudian bagaimana berkinerja yang baik, itu yang saya harus tekankan kepada staf. Kemudian kita bekerja mendekati dia. Jadi tidak ada, saya tidak melakukan sistem kekerasan, tapi saya bagaimana pendekatannya itu dengan staf antara kakak dengan adik atau ibu dengan anak. Nah, itu yang kami lakukan sehingga mulai dari rektorat sampai dakwah sampai sekarang yang saya lakukan itu alhamdulillah. Semoga di Usuluddin juga bisa seperti itu, Ustadz. Amin, amin, amin. Memang Iya. kalau biro atau KTU itu bagus. Memang kalau perempuan lincah-lincah, lincah, ya kan harus memang lincah apa dan sebagainya ya, dan seterusnya. Oke, dan seterusnya. Jadi begitu ya. Jadi tergantung kodrat begitu. Wallahu a'lam. Iya. Kalau kita berpikir, mau maaf ini ibu-ibu di sini kita kan sekarang sebanding ini 12 orang 50-50 laki-laki perempuan ya saya lihat ya alhamdulillah 56. ya 6 ya nggak Ya. dihitung Pak Anu ya 52. karena tidak aktif ya Pak Ajuan kan tidak aktif jadi 66 ya Iya. laki-laki entah mengapa ya semua nabi itu laki-laki tidak ada ku Iya. dengar nabi Ada Siti perempuan. nabi BC tidak atau nabi apa ke tidak ada entah mengapa ya mungkin ada hikmahnya yang saya dapatkan kalau sekiranya Maryam alaihissalam bapak mamanya
Isa alaihissalam, mamanya Isa ini Maryam, atau kalau orang Kristen katanya Bunda Maria, sekiranya beliau laki-laki, maka mungkin Maryam juga dianggap seorang nabi atau rasul, ya, nah, dan sebagainya. Terlepas dari Siti Maryam, ya, entah mengapa laki-laki itu wah, banyak sekali dia istilahnya jadi nabi, ya, jadi nabi. Tetapi dibawanya nabi itu namanya wali. Sekarang itu kan istilahnya waliullah, hamba-hamba Allah yang soleh. Tetapi dengan Allah berikan keadilan, wali-wali memang banyak laki-laki. Tetapi wali-wali juga itu banyak perempuan. Seperti Robiatul Adawiyah dan beberapa wali-wali yang lain itu perempuan. Jadi memungkinkan jadi waliullah juga perempuan. Tapi kalau nabi, entahlah kenapa cuma laki-laki, ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya ingat kemarin ini, kemarin sekali kita baru diskusi. Protes. Kenapa itu, Ustaz? Perempuan ini yang bertanya ini. Katanya di surga itu lebih banyak, di neraka itu lebih banyak wanita. Jangan kita tersinggung ini, ibu-ibu, ya. Katanya lebih banyak itu penghuni neraka ketika Nabi Isra Mi'raj diperlihatkan, lebih banyak ini kawin. Umatku perempuan yang masuk neraka daripada laki-laki. Itu dua pendekatannya itu, Bu. Kalau pendekatan statistik dengan pendekatan agamanya. Kalau pendekatan statistiknya, ya ini kan ada orang manajemen, ada orang hitung-hitungan di sini, ya. Sekarang kan laki-laki dengan perempuan lebih banyak mana ini, Pak Trisno? Laki-laki atau perempuan? Dan berapa perbandingannya ini? Laki-laki dengan perempuan. Perempuan, Ustaz, lebih banyak. Anggaplah 1:7, 1 banding berapa lah? 1/3, Ustaz. 1:3? Ya. 1 triliun. Oke. Anggaplah kalau begitu totalnya dari Adam sampai manusia terakhir nanti di akhir zaman, ya. Oke. Laki-laki itu anggaplah totalnya 1 triliun. Kalau tadi Nabi bilang Ibu Hasni anggaplah 1/3, berarti total wanita semuanya. Padahal wanita dulu pada zaman Nabi kan hampir dikasih hilang. Kalau ada anak bayi perempuan dibunuh, dikubur hidup-hidup kan, begitu kan dulu, ya. Jadi sempat perempuan itu sedikit sekali, ya kan. Tapi ternyata semakin lama sekarang 1/3. Nanti semakin akhir zaman itu semakin anu lagi tuh, semakin banyak perempuan. Nah, bilang dokter lebih gampang katanya dibuat itu perempuan daripada laki-laki. Entahlah bagaimana penjelasannya itu, Pak Syarat. Katanya lebih gampang itu mencetak perempuan daripada laki-laki. Laki-laki itu lebih susah bicaranya. Bagaimana tekniknya nanti kita belajar sama Pak Maulana dengan Pak Ajib itu, pakarnya itu. Kalau masalah begitu, ya. Coba kalau misalkan Allah Maha Adil ini, ya, Ibu Darmi dan semuanya, kalau Allah Maha Adil, jumlah laki-laki 1 triliun, jumlah wanita 3 triliun. Kalau Allah Maha Adil, yang penghuni neraka 50-50. 50% laki-laki atau cewek dan 50% cowok. Jadi kalau begitu bagaimana hitungannya? Berarti yang cowok itu adalah 500 miliar yang masuk neraka. Yang cewek berapa masuk neraka? 1,5 triliun. 1,5. Iya kan? Jadi ketika Nabi melihat di neraka itu nanti di akhir zaman, di akhirat nanti lebih banyak neraka. Iya, anggaplah Allah adil 50-50 kita, ya. 50-50, 50-50%. Karena jumlahnya wanita banyak secara statistik, kalau begitu yang masuk neraka 1,5 triliun. Yang masuk laki-laki yang masuk neraka 500 miliar karena 50-50, ya kan? Bukan itu bilang gender lagi, gender, ya, dan seterusnya, ya. Belum lagi itu masalah agamanya. Saya mahasiswa di S1 dan S2 beberapa kali saya wawancarai, banyak itu yang haid, selesai haidnya katanya. Anggaplah selesai haid itu jam 6.30 malam, pukul 18.30. Tetapi Nabi bilang, salah-salah Ustaz. Jadi sekali subuh atau mau pergi kuliah baru mandi. Bayangkan, tidak salat maghrib nih, harusnya sudah bersih. Kalau mandi bisa salat maghrib, bisa salat isya, bisa salat subuh. 1 kali haid.
dalam sebulan bisa 1 kali 2 kali haid. Bagaimana nih seumur hidupnya 20 tahun nih usianya, beberapa kali nih sholat dia tinggalkan itu. Sebahagia ada wanita yang begitu. Ya, Betul, kalau Ustaz. istrinya pasirat itu aman jika apa? Ya kan? Justru gembira ya, Pak. Sa- Mandi makin cepat. Oke, boleh. Oke, langsung. Istri yang mana maksudnya? Tidak tahu istri yang pertama atau yang kedua, terserah. Dan seterusnya. Begitu ya. Ada sebagian oknum begitu. Dan seterusnya. Mungkin panjang ini penjelasan. Saya rasa itu masukan-masukannya ya, Ibu Mubasyirah ya. Dicatat baik-baik. Memang belum tuntas, masih ada yang harus kita sampaikan. Tetapi begitulah. Kita dibatasi oleh waktu. Kita juga akan masuk setelah ini. Saya juga akan kuliah juga. Mengajar juga setelah ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Insya Allah kita pakai link ini saja. Saya sudah setting. Selama sampai final nanti. Kita pakai link ini terus. Ya. Karena ada hostnya dan ada nunya. Ini link pribadi saya. Premium juga. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita bertemu karena Allah dan kita juga berpisah karena Allah. Pas pukul 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih banyak, Ustaz.